Hello, jumpa lagi dengan Ratu Drakor Channel. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Yuk kita langsung review Sell Your Haunted House episode 4. Di ending episode 3, si Inbom gak mau ngelepasin kalungnya, dan si Hong Jia ini bilang, cepat lepaskan kalungmu, aku tak akan pernah membiarkanmu sadar dengan bersimbah darah lagi. Dan kemudian ia melirik ke arah dupa yang sudah mau habis hingga akhirnya dengan paksa ia melepas kalung Inbom dan Inbom pun akhirnya kerasukan. Inbom melihat kenangan Kim Byung Ho di rumah sakit yang menangisi istrinya yang sakit parah dan mengatakan ia ingin pulang ke rumah. Inbom pun tersadar dan bingung apa yang ia lihat tadi. Setelah kerasukan arwah Byung Ho, Inbom jadi sensitif, terus-terusan menangis dan menyalahkan Hong Jia. Jia bilang itu efek sampingnya. Setelahnya mereka pulang, Jia mendekati Inbom dan mengatakan, "On Inbom, makanlah makanan favoritmu, tonton acara kesukaanmu, kerja bagus hari ini." Intinya dia memuji kerja dari si Inbom ini dan memasangkan kalung Inbom. Lalu Inbom juga memanggil Nona Hong dan juga memuji kerja keras Nona Hong. Cie. Dia bilang, "Kau sudah melakukannya 10 tahun sedangkan aku baru sekali, tapi aku sudah tak tahan. Kau juga kerja bagus hari ini." Kemudian saat di rumah, Jia tergelincir setelah mengambil kaleng bir yang jatuh dan arwah ibunya mau menahannya. Sehingga Jia bersentuhan dengan ibunya dan melihat kenangan di dalamnya saat ia masih kecil. Jia kembali melihat kenangan masa kecilnya saat ibunya melarangnya untuk keluar kamar. Tapi Jia yang kecil ternyata tetap keluar guys, hingga ibunya sepertinya terbunuh di sini. Jia pun menangis dan meminta maaf pada ibunya. Sayup-sayup ada suara yang membangunkan Jia bahwa ini tidak nyata. Keesokan harinya, Inbom datang ke rumah Jia, minta tanggung jawab karena dia masih merasa sedih terus. Sementara Jia masih lemas karena efek bersentuhan dengan arwah ibunya. Jia pun memberikan sarung tangan tinju ke Inbom sebagai solusi karena Inbom masih merasa sedih terus guys. Dan Inbom ini refleks memegang tangan Jia. Jia pun kembali memegang tangan Inbom dan perlahan perubahan wajah Jia yang awalnya pucat tiba-tiba cerah kembali saat itu juga. Jadi suhu tubuhnya kembali naik karena bersentuhan dengan Inbom. Inbom yang masih terkena efek samping kerasukan arwah Byung Ho tanpa sadar datang ke rumah sakit istrinya si Byung Ho yang bernama Jiwon, dan suster kemudian memberikan surat dari rumah sakit ke si Inbom ini yang isinya tampaknya biaya rumah sakit untuk operasi Jiwon. Dan Inbom memberitahu ke Jia, tapi tampaknya Jia di sini cuek, tetapi padahal saat bertemu dengan Lee Eun-hye, pemilik galeri seni, ia mengatakan bahwa Byung Ho punya istri dan minta satu lukisan untuknya. Ia juga memberikan flash disk berisi video-video bukti Byung Ho yang melukis. Sementara Inbom karena efek samping kerasukan, ia mendapat kemampuan melukis dari si Byung Ho dan berencana mau menjual lukisan itu untuk biaya operasi Jiwon. Tibalah launching pameran karya seni direktur Lee Eun-hye. Dan Jia yang tadinya tidak mau datang akhirnya tetap datang karena mendengar informasi dari pemilik penginapan kalau Inbom ini mau menjual lukisan. Jadi Jia ini salah paham sehingga ia pun geram dan mencari-cari Inbom. Tak disangka Direktur Lee akhirnya membongkar pelukis sebenarnya alih-alih itu adalah lukisan Pak Cho Hyun So. Cho Hyun So pun diam-diam melipir dari acara. Tapi kemudian ia ditahan di parkiran karena salah satu video itu berisi video pembunuhan terhadap si Byung Ho. Inbom pun senang karena Direktur Lee sudah mengakui karya seni Byung Ho yang artinya Jiwon pun istrinya akan kaya raya dan mendapat biaya operasi. Ia pun dengan senang akan menjual karya lukisannya saat ia masih mendapat kemampuan Byung Ho. Tapi saat itu dia melihat di lukisan itu tertulis untuk istriku tercinta Jiwon. Ia tak sadar kapan menuliskan tulisan itu. Ia pun tak tega sehingga dia nggak jadi menjualnya, dan ternyata si Inbom ini ya guys, meskipun penipu, dia juga punya hati. Sementara si Jia berusaha mencegah hal tersebut.
Dan Pak Tua ini memberitahu Jia kalau Inbom tak jadi menjualnya. Ternyata lukisan itu sudah dibawa ke rumah sakit oleh Inbam, ditaruh tepat di sebelah Jiwon. Jiwon yang terbangun menangis melihat lukisan tersebut dan berusaha menyentuhnya. Dan Inbam menyaksikannya dari luar. Kasus selesai. Dan saat ini, si Inbom ini mencoba melukis lagi, tapi ia tak bisa mendapatkan karya seni yang indah lagi, gengs, karena efek sampingnya. Saat dia kerasukan Byung-ho, kemampuan melukisnya sudah menghilang. Inbam dan Ji-chul dijamu si Ji-a dan sekretaris Jo. Awalnya itu adalah jamu makan malam perpisahan karena kontrak kerjasamanya telah selesai. Tapi kemudian sekretaris Jo ini membujuk si Ji-a karena cenayang yang satunya butuh pemulihan hingga 1 bulan. Ji-a pun memberikan kesempatan untuk Inbom dan Ji-chul 1 bulan saja. Kasus baru, seorang ibu parubaya tampaknya mendengar sesuatu dan ia ketakutan karena semua barang-barang di rumahnya bergerak sendiri. Tak lama, seorang pria datang ke Daebak Real Estate dan memberi info kalau mau menjual rumahnya. Jia dan Inbam mendatangi rumah tersebut dan bertemu si ibu parubaya tadi, guys. Dan tak lama Jia mengajak Inbam pergi. Ibu tersebut memanggil mereka untuk minum dulu, tapi tak dihiraukan oleh Jia. Dia kemudian seperti biasa merasakan hawa dingin hingga napasnya berembun. Inbom pun kaget dan menanyakan, di sini ada arwah. Dan Jia bilang, terkadang arwah sendiri tidak sadar kalau dia sudah mati. Kemudian kita melihat si ibu parubaya ini tersenyum dan tak lama lagi kemudian kita melihat bahwa ibu ini dipenuhi bayangan hitam yang berarti kemungkinan besar dia sudah menjadi hantu. Jia dan yang lain meeting mengenai kasus dari rumah hantu ini hingga mengenai kasus konstruksinya. Mereka akan melakukan penyelidikan dari para korban konstruksi ini apakah ada yang mati. Kemudian kita melihat si Tae ini bertemu dengan Inbam, Ji-chul dan Jia. Dan tak lama bos si Tae datang dan Jia teringat seseorang yang menangis minta tolong di masa lalunya dan saat ini sedang mendampingi si bosnya Tae ini. Jia pun kembali merasakan ada arwah penasaran dan dia kedinginan sambil terus menatap pria berponi ini. Yaps, begitulah review Sell Your Haunted House episode 4. Kita bertemu next episode. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.